Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan menyaksikan bagaimana nantinya dendam kesumat yang ada di dalam hati Bastian membuat Bastian akhirnya menembak Galang. Nah, kira-kira apakah nantinya Galang akan menjadi korban dalam pembajakan Hotel The Rahardian? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana saat itu Bastian membajak Hotel The Rahardian ya kawan-kawan. Bastian melakukan ini semua tentunya demi untuk bisa menguasai kembali seluruh harta kekayaannya. Bastian ingin bangkit dari keterpurukan ini. Tak hanya sekedar membajak, Bastian juga ingin merampok hotel tersebut untuk bisa bangkit lagi ya kawan-kawan, karena masih ada ruang rahasia yang belum Galang ketahui. Sesampainya di hotel, saat itu Bastian langsung mengerahkan anak buahnya untuk menyandra seluruh anak buah Galang ya kawan-kawan. Namun hal yang Bastian sesalkan, mengapa di sana ada Adam? Mengapa Bastian harus berada di situasi seperti ini lagi? Terlebih lagi ketika Bastian semakin masuk ke dalam, ternyata Bastian malah justru bertemu dengan Aksa dan juga Amira. Bastian pun menjadi semakin bimbang ya kawan-kawan. Terlebih lagi saat itu Amira tidak bisa tiarap, sehingga Bastian menyuruh anak buahnya untuk membawa Amira, Aksa, Zaki dan juga Adam ke sebuah ruangan. Ya, di sana semua orang disuruh tiarap kecuali Amira yang sedang hamil disuruh untuk duduk ya kawan-kawan. Saat itu Amira berusaha untuk menghubungi seseorang, namun ketahuan sehingga Amira hampir saja dipukul oleh anak buah Bastian dan Aksa melindunginya. Malah justru Aksa yang dipukul oleh anak buah Bastian ya kawan-kawan. Di saat anak buah Bastian sedang menyandra, saat itu Bastian sedang menggasak berangkas tersembunyi di hotel tersebut ya kawan-kawan. Di saat itulah Jono menelpon Galang dan memberitahunya jika Hotel The Rahardian saat ini sedang dibajak oleh orang yang tidak dikenal. Pada saat itu Galang akhirnya menelpon Markus dan menyuruh Markus untuk mengumpulkan semua anak buahnya, karena Galang ingin melindungi hotel tersebut. Tak lama kemudian Markus dan juga anak buahnya pun sudah berkumpul di depan Hotel The Rahardian. Galang memberikan arahan kepada mereka semua untuk menyergap para penjahat itu. Di sisi lain, Aksa saat itu sedang dipukuli karena berusaha untuk melawan. Namun Bastian yang pada saat itu keluar dari brankas, Bastian melihat Aksa dipukuli hingga babak belur dan marah kepada anak buahnya. Bastian beralasan jika mereka sampai menghabisi anak itu, maka urusan mereka akan jadi lebih panjang. Bastian pun mengajak anak buahnya untuk segera pergi dari hotel tersebut. Namun naas, saat itu Galang dan juga anak buahnya pun datang. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu.
Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Mereka semua sama-sama dibekali dengan senjata yang lengkap. Galang dengan emosi yang meledak-ledak menodongkan pistol ke arah Bastian dan juga anak buahnya. Namun, Bastian dan juga anak buahnya terlihat tenang ya kawan-kawan, karena mereka memiliki sandera, yaitu para karyawan Galang. Bastian menatap Galang dengan penuh kebencian. Mimin sangat yakin bahwa Bastian pasti akan melepaskan tembakan ke arah Galang ya kawan-kawan, karena Bastian ingin menghabisi Galang secepatnya agar dirinya juga bisa bangkit dari keterpurukan ini. Jika sampai Galang tertembak kali ini, mungkin nyawa Galang bisa dalam bahaya ya kawan-kawan. Dan bahkan mungkin kemungkinan terburuknya Galang bisa saja meninggal dunia. Semua ini bisa saja terjadi karena Bastian sudah gelap mata ya kawan-kawan. Bastian sudah tidak mempedulikan apapun lagi. Yang terpenting bagi Bastian adalah menghabisi Galang. Jika ini semua berhasil, bukan hanya Bastian bisa membebaskan diri dari Galang, namun Bastian juga akan membebaskan Lian dari cengkeraman Galang. Jika Galang mati, semua cerita akan berakhir ya kawan-kawan. Semuanya akan kembali baik-baik saja. Ya, oleh karena hal itu, Mimin sangat yakin mungkin Galang memang akan tertembak dan terluka parah. Namun Galang tidak akan sampai mati karena alur ceritanya akan kurang seru jika Galang dibuat mati ya kawan-kawan. Karena Galang adalah satu-satunya orang yang berani melawan Bastian dan juga Lian Bagaskara. Dan rencana Amira juga masih panjang. Menurut Mimin, balas dendam dari Amira akan jauh lebih menyakitkan daripada kematian untuk Galang ya kawan-kawan. Karena di saat Amira berhasil membalaskan dendam Bastian dan juga Lian, Galang mungkin akan menjadi orang yang paling terkejut. Ya, seakan-akan hidup tak mau, mati pun segan ya kawan-kawan. Atau mati segan, hidup tak mau. Galang benar-benar seperti tubuh yang tidak memiliki jiwa. Karena Amira, wanita yang sangat ia sayangi, justru malah mengkhianati diri. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, kira-kira apa ya yang akan terjadi di episode besok malam, karena ini pasti akan sangat seru sekali ya kawan-kawan. Jika tidak terjadi adegan adu tembak, maka Bastian pasti bisa lolos dengan membawa beberapa sandera dari karyawan Galang. Galang tentunya tidak akan bertindak ceroboh karena nyawa karyawannya benar-benar berada di tangan Galang. Nah, makin seru kan? Itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.